Ya, shalom. Selamat pagi Pak Kepeliong. Ya, selamat pagi Pak Dolfi. Ya, shalom. Ya, pagi hari ini senang bisa berjumpa karena kita masih ada waktu untuk bisa berjumpa secara khusus di komunitas Full Gospel di Gorontalo. Dan setiap hari Senin itu kita bisa berdoa bersama. Ya. Kira-kira pengalaman apa atau barangkali bagaimana sih doa sesungguhnya menurut Pak Dolfi? Sehingga setiap hari Senin itu bisa ikut begitu bersama-sama. Ya, jadi Tuhan terima kasih. Konteks saya itu doa ya, pertanyaan dari dialog orang dengan Allah. Oh, doa Jadi, itu ya, dialog orang dengan Allah. orang dengan Allah, itu arti doa menurut Pak Ya, Dolfi. menurut Wah, ini saya. luar biasa ya. Dan kenapa saya kemudian selalu berusaha untuk ada di jam-jam seperti ini. Memang kalau kita bisa melihat sangat sulit kita ya untuk berdoa di jam-jam seperti ini. Kalau di gereja-gereja atau di komunitas lain ada jam 6, ada jam 12 siang, ada sore, bahkan ada malam. Itu umum. Ini menguji kita sebenarnya. Apakah kita mau ada atau hadir di saat ketika pada umumnya orang tidak hadir dan ada rasa enggan untuk melakukan apa? Memang sangat berat. Tapi secara pribadi saya berusaha karena begini. Kalau kita makan, kita mengenyangkan jasmani kita, memuaskan jasmani kita. Tapi ketika kita berdoa, kita memberi makan roh kita. Jadi antara kita dengan Tuhan. Nah, yang sangat miris kalau kemudian kita tidak punya jam-jam doa. Di situ kita akan terus membuat iman kita atau roh kita mati secara pelan-pelan. Karena kita tidak punya kekuatan apa-apa. Seperti saya katakan tadi, kalau kita tidak pernah berdialog dengan orang, kita menjadi orang yang pasif dan ya kan tidak punya aktivitas apa-apa. Begitupun dengan doa. Kalau kita tidak pernah bergaul atau berdialog dengan Tuhan, berbicara dengan Tuhan, kita seperti ada sesuatu yang kita hidup tidak punya tujuan. Ada sesuatu yang kurang. Ada sesuatu yang kurang. Jadi kemudian ketika saya hadir di doa pagi ini jam 5 ya, kalau kami jam 6 kalau di komunitas kami, dan ini sangat-sangat butuh kekuatan yang Esa tentunya dari iman kita, dari roh kita. Dan kita harus paksakan karena untuk melakukan kebenaran harus dipaksa. Terus orang bilang jangan paksa kita untuk berdoa, tapi tidak, Harus dipaksakan. kita harus memaksakan untuk kita hidup benar. Kita harus memaksakan untuk kita melakukan hal yang benar. Ya, betul. Tapi saya melihat Pak Dolfi ini kalau melihat dari sisi kesibukan kan, apalagi sebagai aparat keamanan, ini biasa kan sibuk di lapangan, di kantor begitu. Tapi luar biasa ini masih sampai hari ini masih tetap eksis, masih tetap setia. Tadi sharing doa artinya apa? Tadi doa menurut saya itu bahwa doa itu dialog orang dengan Allah. Dialog orang dengan Allah. Wah, ini saya dapat pelajaran baru hari ini ya, arti doa. Wah, ini luar biasa. Ini sebuah kesaksian. Ini harapan Pak Dolfi buat teman-teman yang belum aktif untuk ibadah doa subuh. Ya, harapan saya mari kita berikan waktu kita. Ketika 24 jam Tuhan berikan kita waktu untuk kita beraktivitas, kita akan memilih apa kita mau melakukan atau tidak. Jadi mari kita memberikan ruang untuk roh kita untuk bisa bergaul karib dengan Tuhan. Bagaimana caranya? Yaitu kita berdoa. Doa itu juga ada tantangan buat kita. Kita memilih untuk kita mau berdoa pada pagi-pagi benar atau subuh ya. Jadi kalau Yesus berdoa pagi-pagi benar, malah justru Yesus mengajarkan kita berdoa pagi-pagi benar itu antara jam 3 sampai jam 5 pagi. Kita maukah? Kalau kita mengaku kita anak Tuhan, mengaku murid Yesus, mengaku Yesus, maukah kita meneladani Kristus? Mengikuti teladan Kristus. Harus bangun pagi-pagi benar. Tadi saya bangun 4:30 ya, kita kasih alarm jam 4:20. Saya bangunkan istri saya pas di kota. Kita sudah siap. Kenapa saya pakai dinas? Karena saya habis sini kemudian langsung apel di kantor. Jadi harapan saya semoga di kemudian hari teman-teman kita, rekan-rekan kita memiliki gairah ya, memiliki semangat, bahkan memiliki kerinduan untuk kita bisa mengaktifkan dan membangkitkan roh kita. Oke, Tuhan. Jadi ini luar biasa ya. Tapi saya percaya juga hari ini CP ini ya, selaku juga Full Gospel ini, barangkali apa yang disyarikat tentang doa ini, saya melihat sudah usia sibuk dalam usaha pekerjaan, tapi saya melihat antusias itu kalah-kalah dengan anak muda. Coba sharingkan dulu nih. Shalom. Be strong in the Lord.
FGUN ini. Ini yang slogan yang saya senang, membuat kita bersemangat untuk itu. Tentang doa itu menurut saya Ya. itu nafas kehidupan. Nafas, ya. Jadi kalau tidak berdoa artinya tidak bernafas. Ya. tidak bernafas dalam rohani ya. Rohani, itu menurut saya. Tapi saya juga sangat berterima kasih ada teman-teman yang sangat mendukung dalam doa ini. Ada Pak Dovi, ada Pak Pendeta, ada banyak rekan-rekan yang lain yang begitu mengorbankan waktunya untuk berdoa. Ini sudah di jalur yang tepat menurut saya. Saya berkerinduan ya lebih banyak lagi orang tergerak untuk berdoa. Karena berdoa itu ya satu persekutuan dengan Tuhan pribadi. Doa itu persekutuan dengan Tuhan. Karena kita ada di komunitas ini, kita bisa saling menguatkan untuk terus berdoa. Kalau berdoa di gereja, saya sudah hampir 20 tahun. 20 tahun? Hampir 20 tahun. Berdoa di gereja. Sebagai orang percaya tahun 2000 sampai saat ini bisa berdoa. Sudah hampir 20 tahun masih eksis berdoa. Kalau di komunitas gospel ini cetuskan kita ada beberapa orang itu yang punya kerinduan. Dulu ada pelaksanaan pertemuan regional, ada di hotel quality kalau saya. Itu bagaimana untuk persiapan segala macamnya kita berdoa supaya semua berjalan lancar. Ini sudah berlangsung 3 tahun lebih lah. 3 tahun lebih. Doa subuh ini 3 tahun lebih. Tapi ada tantangan kan? Banyak tantangan yang kita hadapi. Tantangan yang paling berat itu apa itu? Kita harus sedikit tebal-tebal muka untuk ajak teman. Tebal muka. Ajak teman, ada istilah baru ya. Tebal muka untuk ngajak. Lebih kurang itulah. Mengajak teman kita, apalagi hamba-hamba Tuhan kita harus hubungi untuk bagi renungan itu tidak mudah juga kalau kita nggak tebal ya. Kita berharap ini terus kayak eksis. Dan harapan saya ada generasi baru yang bisa. Hari ini usia berapa kok? Saya usia 62 tahun. 62 tahun. Wah, luar biasa. Tapi besok bisa dibalik kok, 26 tahun. Iya, bisa saja. Memang semangat itu masih Semangat. 26. Jadi masih jiwa ada muda. Karena di dalam doa ini saya punya teman dulu hampir 70 tahun masih ikut gitu. Tapi sekarang karena kelihatan kita itu, ya mereka sudah. Tapi untuk di gereja ya saya masih tetap. Saya rasa ada yang kurang kalau belum berdoa. Ada yang kurang kalau belum berdoa. Tadi ada yang kurang, kayaknya ini sepakat hari ini padahal tidak ada janjian ya. Tapi pada waktu itu ada yang kurang kalau tidak berdoa. Ada yang kurang kalau tidak berdoa menurut Pak Sanpuryo. Karena sebagai lakukan bagian kita, Tuhan menyelesaikan. Tidak sanggup kita lakukan. Kiranya Tuhan menyelesaikan. Mantap, luar biasa ini. Ini dahsyat sekali pagi hari ini ya. Waktunya singkat tetapi penyampaian pengalaman ya, dan intinya doa orang dengan Allah. Dari penjelasan Pak Dorfi dan Bapak Tenpuli yang bilang bahwa doa itu nafas. Kalau tidak berdoa berarti orang tidak bernafas secara rohani. Betul. Artinya mengalami kematian rohani. Betul. Wah, apa harapannya buat teman-teman yang belum bergabung? Memang harapan saya kira berilah waktu yang terbaik untuk Tuhan. Karena Tuhan beri kita 24 jam. Kita sisihkan paling sedikit 1 jam untuk bersekutu dengan Tuhan. Dan satu lagi saya harapkan ya kita terus bersama, terus berdoa untuk kota kita, karena kesejahteraan kota kita adalah kesejahteraan kita. Itu tujuan. Jadi orang Kristen itu harus memberkati dulu, kita akan menjadi berkat dalamnya. Amin. Terima kasih. Puji Tuhan. Penutupan. Wah, ini luar biasa. Jadi teman-teman semua yang barangkali hari ini menyaksikan, ini kami sedang berdialog dan juga untuk sharing ya tentang doa ya.
Dan saya di Gorontalo baru mau 2 tahun ya bergabung di komunitas Full Gospel, dan saya melihat ada sesuatu yang saya dapatkan ya. Di sisi yang lain saya sebagai hamba Tuhan, tapi sebagai hamba Tuhan saya juga butuh komunitas, dan komunitas itu membawa kita untuk kita semakin mengenal, dan juga di dalamnya itu menjadi laskar ya, bukan laskar jihad tentu ya, tapi laskar doa. Artinya berdoa buat orang lain, memberkati orang lain, memberkati kota, keluarga, memberkati lingkungan, memberkati provinsi, memberkati Indonesia. Itu yang saya dapatkan, sehingga saya tetap ikut bergabung untuk bersama-sama berdoa. Memang berat ya, bangun pagi-pagi itu berat sekali rasanya. Tapi ketika luangkan waktu, saya percaya bahwa Tuhan sedang bekerja memberkati kita, memberkati kota kita, bahkan pemulihan akan segera terjadi dalam hidup kita. Jadi terima kasih Pak Dolfi yang sudah menyempatkan waktu pagi hari ini bisa membagikan pengalaman. Dan juga bagi saya sekali lagi, tadi itu doa itu artinya dialog orang dengan Allah. Wah, ini pesan buat kita, dialog orang dengan Allah. Doa itu nafas. Berarti kalau tidak berdoa tidak bernafas. Satu lagi mungkin ya saya tambahkan, ada satu moto dari doa subuh kita, makin sibuk makin berdoa. Makin sibuk makin berdoa. Mantap. Jadi kalau Anda sibuk berarti ada kesempatan banyak berdoa. Semakin banyak berdoa. Puji Tuhan. Jadi terima kasih buat waktu yang diberikan dan sharing ya, buat pengalaman dan juga untuk kesaksian hidup Pak Dolfi dan William. Harapan kita bersama, be strong in the Lord. Amen. Be strong in the Lord. Terima kasih buat teman-teman semua. Sampai jumpa lagi dalam setiap doa subuh hari Senin jam 5 pagi sesuai dengan arahan dari Full Gospel Gorontalo. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.